Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot dan mengupas token-token dan koin-koin yang ada di Indodax. Oke teman-teman, kali ini token TEL tidak mau ketinggalan ya. Dia ikut pump pada malam ini. Efek dari Bitcoin bullish di harga 427 juta ya. Selain token KRD pump, XRP Coin pump ya, Pelo pump, kemarin Pando, dan kini giliran TEL ya sudah mulai pump. Dan apakah ini masih akan berpotensi di harga high harga 37 ya? Ini masih berpotensi akan pump lagi teman-teman. Jadi teman-teman masuknya ini kan masih akan ganti candle tuh ya. 1 menit lagi akan ganti candle. Lebih baik jangan masuk di harga 37. Tunggu saja di harga bawah. Kalau dia koreksi ke harga 35 atau 34 ya atau 33, pasang aja harga bawah. Jangan di saat dia marketnya sedang ngaceng kita masuk. Lebih baik kita tunggu, apalagi ini 1 menit lagi ganti candle. Biar kita sabar ya, kalau bisa dapat harga murah. TEL teman-teman lumayan juga, kalau dia pump lumayan, kadang sampai di 100%, 80% ya. Jadi untuk scalping enak ini. Lumayan juga profitnya, kalau beli 1 juta dia pump 50%, udah dapat 500.000 ya. Nah, ini sudah ganti candle teman-teman. Ganti candle, biasanya dia koreksi dulu. Cuma nggak tahu, kita lihat ya. Apakah dia akan langsung keluar candle hijau, langsung pump, nah itu mantap yang sudah masuk di harga bawah. Tapi kalau yang baru masuk, ya resiko spekulasi. Kalau masuk di harga 37 dia langsung ke 38, otomatis kita harus siap dana backup kalau sangkut ya. Karena kita trading itu harus siap amunisi backup. Tidak boleh beli all in ya sehingga kehabisan amunisi. Nah, ketika salah pas posisi kita masuk, dia sangkut, kita tidak ada kekuatan lagi untuk backup. Jadi seumpama ada dana 2 juta, beli aja dulu 500.000 kalau mau beli di harga 37. Kalau sangkut kan masih ada 1,5 untuk backup ya. Kalau dibeliin semuanya harga 37, ketika dia sangkut di harga 34, nah itu buat stres ya. Kita sudah sangkut 10%. Kalau dari 2 juta sangkut 10% lumayan 200.000. Nah, semakin dia koreksi lebih dalam lagi harga 3233 tambah panik. Nah, kalau dia nggak recovery, nah lantas kita sangkut. Nah ini teman-teman ya, 36 dia kan. Kalau kita masuk di harga 37 kan sayang. Lebih baik kita nunggu dulu. 36 bisa ke 35. Bisa dia ke 34. Karena yang namanya market baru breakout ini baru tes pump ya. Dia belum permanen. Lebih baik kita nyantai tunggu. Ini baru satu candle. Mungkin candle berikutnya 15 menit kemudian dia bisa akan candle merah lagi sehingga di harga 35 atau 34. Nah, itu lebih murah lagi kita dapat ya. Tapi kalau dia mau balik ke harga low 30 kayaknya enggak. Paling-paling dia ke 31, ke 32 itu udah jelek. Kemudian dia stagnan. Karena nanti mungkin besok atau malam nanti dia mulai recovery lagi pelan-pelan. Jadi begitu teman-teman ya, kalau trading spot itu harus cermat. Apalagi teman-teman kalau seorang scalper harus cermat. Cermat, cerdas, tangkas teman-teman ya. Dan tidak gegabah. Tenang menghadapi market sedang bullish, gaspol, pump. Dan tenang juga menghadapi ketika market bearish. Dihempas kita habis-habisan oleh candle merah panjang, kita nyantai. Ya nggak panik untuk sell. Kalau kita panik untuk sell, nah itu ya gegabah. Baru dihempas sedikit sudah panik jual. Akhirnya apa? Mengambil keputusan untuk cut loss. Begitu juga untuk beli. Beli itu kadang-kadang paniknya kenapa? Kita panik buy itu 35 ya sekarang ya. Kita panik buy itu takut ketinggalan. Takut ketinggalan, yang dihantui perasaan kita, dia terus gaspol pump sehingga kita ketinggalan momen. Nah, takut ketinggalan itulah kita kejar kereta yang sedang melaju kencang sehingga membuat kita sangkut. Apalagi dengan nafsu serakah tadi kita belinya all in. Ya, semua dana kita 5 juta kita hantam dengan harapan kalau dia gaspol 100% kita dapat 5 juta profitnya. Ya kalau benar alhamdulillah cuan. Tapi kalau salah ketika dia berbalik arah, koreksi 20% atau 30% dari harga kita masuk 1,5 juta lenyap. Sangkut, bukan lenyap ya, sangkut. Selagi tidak di cut loss aman. Tapi kalau kita cut loss selesai 1,5 juta.
Nah, jadi di situ trading itu jangan pakai nafsu, tapi pakai ilmu. Pakai ilmu, pakai strategi cerdas ya. Dan selalu lakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan open posisi untuk masuk. Jika teman-teman sudah riset secara cermat, yakin, dan menuruti kata hati kita, baru lakukan eksekusi. Jadi jangan ikut kata teman, kata orang, kata FOMO, kata chat yang di Indodax. Ya, mengatakan ini akan terbang, akan gaspol, ada event, ada apa, kita kemakan FOMO, nah kita akan beresiko sangkut. Lebih baik kita analisa menurut keyakinan kita. Kalau kita yakin menurut analisa kita masuk open posisi ini sudah benar, masuk. Ya. Jadi kalau sangkut kita puas karena kita sendiri yang analisa, kalau profit pun kita puas karena hasil analisa kita. Jadi utamakan trading itu ya menuruti kata hati. Makanya harus belajar analisa dan pahami karakteristik token-token yang ada di Indodax kalau memang bermainnya spesial di exchange Indodax. Tapi kalau teman-teman banyak main di exchange lain, nah itu yang kadang-kadang bingung untuk memahami karakteristik token-token tersebut karena sudah kebanyakan exchange. Kalau saya mainnya hanya satu. Kalau untuk dicek mainnya di Indodax. Tapi kalau main di DEX itu di Trustwallet. Itu pun banyak spesialis di BIP 20. Di jarang Solana Phantom Wallet main juga tapi jarang. Kadang-kadang aja kalau ada momen bagus baru main di sana. Jadi harus fokus teman-teman ya. Fokus di satu cek ya. Trading itu agar teman-teman bisa memahami karakteristik token-token tersebut ya. Nah, kalau kita sudah matang, paham, nah makanya akan baru bisa profit to cuan terus, tidak selalu sangkut. Ya, kalau sangkut melulu cut loss habis tipu kita ya teman ya. Jadi harus trading itu didasari dengan ilmu, strategi yang cerdas dan cermat, dan juga mengalahkan hawa nafsu kita yang tamak serakah agar kita profit terus tradingnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga cuan ya yang bermain di tel token pada malam ini ya. Dan sampai sini dulu mengenai edukasi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.